Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Qala al musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari di kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk melanjutkan di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Faman moko utai wong iku yurid ngarepake sapa Gusti Allah ayah diahu yen to nuduhake sapa Allah ing man yasrah moko njembarake Allah sadrau ing atine man utawa dodone man lil islami maring Islam. Jadi Allah memberikan hidayah, ya otomatis Allah jembarno, melebarkan, atau mungkin hatinya diberikan nur cahaya dalam hati, bukan dalam hatinya dijembarkan, hasil dari kejembaran itu. Dan hatinya diberi nur dalam hati, bukan hatinya diberi nur. Sesuatu kalau lebar dan sesuatu kalau terang, itu hasilnya kan itu. Hasil dari penerangan dan hasil dari pelebaran. Itu nek lebar diiseni kan gampang, tapi di sini dalam arti positif ya. Bukan dalam arti negatif. Diisi gampang karena lebar. Atau mungkin terang. Diisi kan ya jenenge terang kan gampang cara menaruh. Kalau gelap kan ya sulit kan. Lah kalau lebar ditaruh apa saja gampang karena lebar, tempatnya kan luas gitu ya. Ini maksud dari ayat. Nanti kalau Allah memberikan hidayah, ya otomatis hatinya di sini yasroh. Karena yasroh ini ada yang mengartikan dibuka, ada yang mengartikan diberikan nur. Tadi kalau dibuka kan dilebarkan ya. Atau mungkin diberikan cahaya ya. Tapi bukan cahayanya, bukan lebarnya, tapi hasil dari pelebaran dan hasil dari diberikan cahaya. Gambarannya di sini bi ayak tiba kalan yento nyelek Allah fi qalbi atineman nuron ing nur cahaya faya fasiha moko jembar apa kolbun atimang lau mariman wayak balau lan rimo ati ing Islam kama barang warta kantum kama fil hati tadi ya atine itu kan diberikan cahaya tadi akibatnya hatinya itu kan terang. Nah kalau terang menaruh sesuatu itu tidak sulit karena muat kan gitu ya. Dan kalau terang kan menaruhnya kan gampang, tahu, gak nabrak-nabrak, tempatnya kan mudah kan gitu ya, namanya terang. Tidak gelap. Kalau gelap kan sulit. Ini jangan-jangan ini tempatnya lubang, jangan-jangan tempatnya tidak rata kan, misalkan begitu kan gitu. Gambarannya bagaimana kalau di hadis disebutkan karena Rasulullah ditanya ketika ayat ini turun ya, ansari qad faqala huwa nurun yaqdifullah fi qalbil mu'min. Tadi itu gambarannya cahaya yang diletakkan oleh Allah di hati orang mukmin. Tadi dengan diberikan cahaya kan terang ya. Bayan sarihu lahu waya fatihu, ya akibatnya kebuka dan ya terang kan hatinya ya. Kemudian ditanya apa ada alamatnya, ono tandane nek wong oleh hidayah itu. Apa ada tanda? Dijawab ya ada tandanya kan gitu ya. Qala nam. Fahal lidzalika amaratun, apakah ada tanda-tandane nek wong orang dapat hidayah itu apa ada tandanya? Dijawab ada gitu ya. Qala nam al inabatu ila daril khulud wa tajabi adharil
antaril guru. Tadi gampangannya itu kalau diajak ke tempat khulud, tempat akhirat, itu gampang kan gitu, menerima, tidak gampang protes gitu kan, udah menerima ya. Tapi kalau hubungannya dengan dunia, tapi dunia dalam arti dunia yang menuju kesesatan, ya itu dia menjauh ya, tajabi benggang dalam arti kan tidak mau menempel kan, dia menjauh, itu tandanya. Kemudian berikutnya wal istidatul maut qabla nuzul maut. Ya masa hidup ini kan tidak tahu akhirnya kan, ya semasa hidup ini bersiap-siap untuk mati, karena mati gak tahu kapan datangnya, nah, gitu ya. Dan orang meninggal itu bagaikan orang berjalan yang jauh, karena setelah meninggal kan tidak ada batas akhirnya ya. Jadi di kuburan ya, dalam barzah ada batas, kalau di akhir kan tidak, itu kan terus wis kan batasnya ya. Seperti kita kalau di dunia ini mau bepergian, kemungkinan besar ya mesti bawa bekal. Nah, itu ya. Apalagi di sana gak ada endingnya, pasti harus, kalau mau berpikir yang jernih, yang benar, ya pasti harus membawa bekal. Tapi ya tadi hubungannya dengan orang yang sudah disetting oleh Allah dapat hidayah apa enggak. Kenapa? Manusia ini sebelum kejadian semuanya sudah ditentukan zaman ajali oleh Allah. Ini di ilmu tauhid ya. Jadi kalau orang kita ya tidak tahu, semua kita tidak tahu. Tahu kita itu kan amalia atau ucapan macam yang sudah lewat. Yang sudah lewat itu saya ini baik apa tidak, saya sholat apa tidak, dan lain sebagainya. Kalau yang akan datang kan tidak tahu ya. Kecuali kalau orang dijadikan nabi, nah itu pasti, karena nabi kan ya orang yang pilihan yang dikasih Allah dan selalu dimonitor, jangan sampai keliru, karena nabi kalau keliru kan dipaido wong ya. Seperti orang biasa ini, walaupun ulama ya kadang-kadang keliru, ada yang kelirunya kalau orang biasa ini bukan keliru yang apa ya, yang tidak tahu, kadang-kadang kelirunya disengaja. Apalagi kalau di era sekarang, di era zaman akhir, hubungan dengan harta, hubungan dengan jabatan, koyok-koyok keliru niku disengaja. Kenapa? Buktinya ada yang lain tidak mau, dia malah merebut. Itu kan ada pembanding. Wong ono sing liya orang lain tidak mau kok kamu tambah merebut kan gitu. Itu kan bukti pembanding ya. Kemudian berikutnya waman utai sapa wong iku yuri dengar sapa Allah ayudillahu ing nyasar ke sapa Allah man yaj'al maqadan sodrau ing atine man doyikon ing rupa. Nah nek wis wong iku disetting tidak dapat hidayah ya. Ya atine iku rupa dalam hati, ya nek dikei penjelasan tentang kebaikan mental gak gelem masuk, tapi nek dikei hubungan dengan kesesatan, ini kan di sini hubungan dengan kebaikan kan ya. Doyekon kharojan ini hubungan dengan kebaikan. Kalau hubungan dengan kejelekan ya beda lagi ya, mau menerima kan gitu. Kalau orang sudah disetting dijadikan orang sesat, tidak dapat hidayah, ya hatinya diberikan apa, kesesatan dalam hati gelap, kemudian tidak lebar, sempit. Sempit itu nek dikei macam-macam, seperti kalau kita gambarkan rumah saja, rumah yang SS super sempit itu kan, apalagi kalau cerita orang di penjara, ikut tempatnya hanya tempat tidur saja, misalkan begitu ya, tidur ngadeg, berdiri saja kadang ya, ini kira-kira terus macam-macam, kayak macam-macam kan tidak bisa, diberi barang langsung
dimakan karena di situ tidak ada tempat untuk menyimpan, misalkan begitu ya. Ya ini kan hatinya sudah sempit, gelap. Ya kalau secara fisik ya podo ae, hati yang dapat hidayah dengan, karena itu hubungannya dengan majas, hubungannya dengan barang gaib kan tidak kelihatan. Kelihatannya kan dari ini ya, perilaku, dari alamat atau tanda-tanda pada diri seseorang. Pita pipi watati angkobuli saya menerima nanti doyikon ini ada apa? Ada yang baca doyikon, ada yang baca doikon, artinya rupek tadi, sempit tadi. Kharojan kang banget rupek sadita doiki kang banget rupek. Dikasih roh sifatun, ada yang baca kharijan. Jadi sifatnya doikon tadi. Rupek tambah rupek gitu lah. Teman-teman gitu lah Mas. Wes sempit tambah sempit kira-kira. Wes peteng dedet, nah, kira-kira kan gitu. Apa namanya? Sempit sekali gitu. Misalkan begitu ya. Wabat kialan fakhairo, ada yang baca harojan, tapi biasanya kan baca harojan kan gitu. Tapi baca harijan ya tidak masalah, ini kan kiro asap. Iya, ini untuk menunjuk kepada kita perbedaan bacaan. Masdarun, ya itu tadi masdar itu harojan, masdar sifat kan tiga sifat, obi masdar mubalawan kolom faedah banget nemen. Gini ya karena Al-Quran itu kan apa namanya, dari penjelasan itu ya turunnya sekali ya kepada Rasul. Masalahnya kok ada kiro asap, iya ini dari cerita itu ya seperti kita ini kalau ngomong bicara dengan beda-beda daerah, kadang-kadang kan apa ya, ada logat yang beda itu ya, seperti orang mengatakan Bali, ono sing ngomong Bali, nah, itu Fatihah, ada yang baca Fatengah, gitu kira-kira ya begitu. Tapi kiro asapia tapi ada yang ditoleransi. Jadi itu kalau mungkin selain itu mungkin juga ada lainnya, tapi tidak gitu. Karena apa? Toleransinya ini tidak merubah makna, tapi karena walaupun sana orang Mekah, orang dekat dengan sana, tapi ya jelas beda daerah, kemungkinan kan melafalkan huruf ya ada yang beda kan, akibatnya terjadilah ini ya qiraah sab'iyah kan gitu, ada lafal yang masing-masing daerah itu setelah ditunjukkan membacanya beda kan gitu, aslinya kan gitu, makanya adanya qiraah sab'iyah. Kan namanya satu kalau saat temani mungkaman. Jadi kalau orang tadi sudah disetting hatinya tidak dapat hidayah, disetting hatinya sesat. Ini digambarkan di sini wis hatinya sempit, gelap pisan, nemen, sempitin nemen, gelapin nemen, wis pokoknya wis wiwu. Sehingga barang ngono Kak, kita memasukkan bola ke lubang jarum, bolanya besar, lubangnya kecil, kan amat sangat sulit sekali kan gitu ya. Sehingga ini amat sangat sulit sekali menerima ya, menerima tausiah, menerima hal positif, yang ada ya kebencian, ketidakmauan, penolakan dan lain sebagainya kan gitu ya. Apalagi di sini digambarkan kan nama yasoadu, koyok wong munggah. Umumnya ini kalau secara normal ya, secara akal, wong itu munggah kan ya ibu sulit ya. Munggah kalau burung kan punya sayap, nah manusia tidak punya sayap. Ada sekarang pakai alat itu kan, seperti pesawat, ada lagi sekarang yang pakai alat. Di era modern kan ada saja orang menciptakan bisa terbang, tapi kemungkinan besar
untuk jatuh itu kan lebih gampang daripada kemungkinan untuk terbang. Nah, ini kan digambarkan oleh Allah seperti ngongkon wong munggah ya angel. Kenapa? Karena ya orang mengikuti agama yang jelas telah masuk kan ada aturan, gak mungkin setelah baca syahadat langsung enak santai, ya ada aturan, disuruh begini, disuruh begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu kan gitu ya. Wa fikiratin naikin dalam kira ya so adu, ada yang baca ini seperti tadi, ada yang baca ya so adu, ada yang baca ya so adu, shotnya panjang ya, ada alimnya. Wa bihi mala itu komentar belasi dan belasi visot. Itu asalnya itu kan ya soadu, ada taknya yang mati ya soadu gitu, kemudian taknya itu kan ke shot karena hurufnya yang mirip gitu kan, ada di ilmu tajwid ya. Wa ibu Quran dalam kira yang meneh sing meneh bisu sukun shot, ada yang baca yas'adu gitu ya. Jadi 3 macam ya. Yas'adu, yas'adu. Ada yang baca yas'adu. Bisa main dalam langit, maksudnya disuruh munggah ke atas loh. Langit ya atas pokoknya ndukur kan ya ibu ya. Ya orang ya bagaikan mimpi, kadang-kadang kita mimpi saja seperti terbang kemudian jatuh kan ya rasanya seperti orang sakit kan ya. Ida kulifa alekan dan pertiman alimain isidatihi karena abote iman. Ya ketika disuruh iman ya koyoke wabot. Ini kan kalau dihubungkan dengan kita sekarang ini ya. Ini kan kalau diakukan tadi hubungan dengan orang kafir kan. Kalau dihubungkan dengan kita sekarangnya jangan sampai kita ini lengah dalam arti misalkan nek disuruh sholat angel, misalkan males, diajak temannya saya sholat DCO duluan misalkan. Tapi kalau ada dangdut langsung budal, atau mungkin tidak dangdut, ayo merono oleh bagian uang makas misalkan, disuruh mengaji males. Ya ini kan kalau gambaran kita sesama orang yang ada sekitar kita dan kita sendiri. Kalau di ini tadi zaman Nabi kan antara orang mukmin dengan orang kafir. Nah kalau kita sesama iman kadang-kadang kan juga begitu ya. Gambaran ya itu kan kalau dihubungkan tadi dengan asbabun nuzul pas turunnya ayat itu ya. Kalau di era sekarang ya itu tadi gambaran nek dikongkon api ya males, tapi nek akas berarti orang yang disetting oleh hidayah, wong yang disetting api kan gitu. Tapi nek wong yang disetting elekan dikongkon nglakoni api ya malesan, kan gampangane gitu kan. Dikon ngalor males, kon ngene males ya. Males emang ya settingannya begitu ya. Ya mudah-mudahan kita ini disetting ya orang baik ya. Kita tidak menjalankan tadi, mudah-mudahan tidak dikategorikan malas, tapi mungkin kesibukan dan lain sebagainya kan gitu. Kadalika menjalu al jali tegese ndadaken ya jalan datang sapa arisa ing jember ala dapat siksa aisyatan yusalituhu nguasaake Allah ing lijes aladin ing ngake layu menkang leman. Jadi orang yang disetting sesat tadi kan wis hatinya gelap, sempit, bagaikan orang disuruh nanjak ke langit, dan di sini disebutkan ya begitulah orang yang disetting Allah dilumuri dosa, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh nafsu kejelekan, yang akhirnya ya tidak mau iman kan gitu ya. Jangan sampai ya kita dikuasai oleh setan, dikuasai nafsu, yang nafsu itu
mempengaruhi, ini kan mempengaruhi akibatnya orang tidak iman. Kalau hubungan dengan iman mempengaruhi kita untuk suka menjalankan dosa, kan gitu ya. Wa udaudaitil Islam Allah diantara kota Isra iku yang antarati yang iku sira turabika dalam pangeran sira mustaqia kan jejeg lai wajah kalau bengkok fi dalam sirat. Jadi agama Islam yang disebut Allah itu adalah jalan yang lurus, jalan sing lempeng, jejeg ya, yang tidak ada bengkong di situ. Ya bengkong ada manusianya kan gitu ya. Jalannya lurus, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Makanya kalau kita melakukan hal yang diridhoi Allah, itu harapannya ya mendapatkan pahala. Nah kalau kita melakukan yang tidak diridhoi Allah, kita memintanya kan diampuni. Gak ada orang melakukan tidak diridhoi mendapatkan, misalkan saya nyolong, mudah-mudahan diridhoi ya, doang keblak ya. Itu bisa-bisa musyrik kan gitu ya. Wes ngelakoni dosa kepin diridhoi, ngelakoni dosa itu harapannya diampuni ya. Wanas putena semutakim al-mu'akidang al-mu'akidi kang ngoko akil cuman, jadi mutakima ini kan jejak ya, itu menguatkan yang depan. Misalkan baik sekali, misalkan orang ngomong panjang sekali, misalkan begitu ya. Alaingat walamita amil fi anaka iku mana isarat tadi wahada tadi yang menyebabkan mustaqimah jadi hal. Kalau di Indonesia hal itu kan keadaan atau sebagaimana kan gitu. Tapi mengartikan itu kan juga sesuai dengan runtutan kalimat ya. Sedangkan kadang-kadang kan gitu. Sedangkan atau apa itu kan hubungannya, ini kan orang itu melakukan, sedangkan itu sudah ditemani misalkan gitu. Kolfason teman memertiake ingsun bainan alaid merayat iku mangko yadaku kang ngalapi tutur sokom bi untuk ngendalikan itu kamutan bil asim bidal dal. Jadi apa ya, ayatnya sudah dijelaskan oleh Allah, bahkan apa ya, kalau di Al-Quran ya mulai Rasulullah ada yang lewat Rasulullah ini mujizat. Rasulullah pernah ini rembulan pecah misalkan ya. Pernah orang sahabat makan, tempat makannya tadi tidak habis-habis ini kan. Atau mungkin kudratnya Allah ini yang kita ketahui setiap hari, seperti bumi berputar ini kan, setiap hari ada siang, ada malam. Terus pokoknya apa yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Manusia tidak sampai kekurangan. Ini kan juga kudratnya Allah, tanda-tandanya atas kekuasaan. Dan ini ya orang yang mau beriman, yang mau memikirkan yang lain yang tidak beriman, gak ngurus, gak ngereken. Karena apa? Fokusnya hanya kehidupan duniawi saja. Ya, jangan sampai orang yang mukmin ini ikut yang ghairul mukmin ya, hanya memikirkan duniawi saja. Karena apa? Ya dunia ini kan sebentar. Apa yang kita kumpulkan ya tidak akan selamanya bisa kita manfaatkan ya. Nah kalau tidak hanya memikirkan dunia ya, kehidupan kita ini akan sia-sia nanti di sana, tidak begitu banyak manfaatnya. Ya ta ina ngalapi itu wakhudan dan khususake kaum ya dakar mang li anam yang kon am. Jadi kaum sing
beriman ini dikhususkan. Karena kaum itu, mengapa di Al-Quran kau sebutkan itu? Ini kan ditafsiri. Apa kok seperti dipenjelaskan oleh mufassir? Ya karena kaum itu orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah begitu, gelem mikir, gelem angen-angen kan gitu ya, mau angan-angan tentang ya kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak ada batasnya kan gitu. Lauma iku mangkom Darussalam udai sira kang selamat wa yaudai Darussalam itu ya mereka nanti disediakan tempat di surga ya, di akhirat tempat keselamatan. Karena apa? Ya di surga itu ceritanya kan tidak ada hal yang negatif. Misalkan kalau di dunia ini kita punya segalanya, makan saja ya dibatasi. Kalau sudah kenyang ya tidak bisa makan. Kita punya penyakit A ya ada pantangannya. Kalau di sana nggak ada pantangan. Karena apa? Ya karena sudah dijamin tidak ada penyakit. Dan di sana juga tidak ada orang yang ngerecoki. Karena apa? Hati manusia di sana disetting baik semua. Lah kalau di sini kita kaya, ono sing gak setuju, ada yang sewot, ada yang mencuri, ada yang menipu dan lain sebagainya ya. Indaram mungka pengen kaum wa Allah waliyum kang dat kang ngulungi kaum bima kebarang kanu kang kaum ya maluna kang amal tadi. Jadi berikan surga di sisi Allah, maksudnya yang dicintai Allah ya bagi kaum yang ditulungi ya, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir ya tidak mungkin ya. Ya ada cerita seperti Abu Lahab. Itu pas kelahiran Rasulullah kan suka merdekakan budak. Ya pas hari itu katanya diringankan sedikit siksaannya, tapi kan tetap disiksa ya. Kuat kulan iling sapa sira. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada hal-hal yang kurang tepat, kurang baik, yang sedikit kekeliruan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billah robah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi walidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.